Assalamualaikum, saya Nur Azizi Fatwa dan rekan saya Nisa Adila, perwakilan dari kelompok 4 dalam video pembelajaran pada bab 4 buku Sosiologi Pendidikan Profesor Dr. Haji Mahmud MSI. Nah, di sini ada lahirnya baca tulis pada abad ketiga. Tulis menulis telah ada di beberapa peradaban kuno seperti hieroglif di peradaban Mesir. Bangsa Romawi menggunakan papan dengan permukaan lilin dan pensil besi untuk menulis. Permukaan lilin dapat dihapus dan ditulis kembali. Penggunaan teks dalam kertas untuk tujuan pembelajaran digunakan pertama kalinya oleh bangsa Yunani. Selanjutnya ada sekolah pertama pada abad keempat. Sekolah-sekolah umum pertama muncul sejak pertengahan abad keempat di peradaban Romawi kuno. Sekolah ini menekankan pada sosialisasi dasar dan pendidikan dasar anak-anak Romawi. Selanjutnya ada pusat pendidikan Buddha abad kelima. Pusat pendidikan Buddhis pertama bernama Nalanda yang didirikan sekitar abad kelima di India. Nalanda memberikan gelar-gelar akademik kepada para lulusannya serta memberikan pendidikan pascasarjana. Nalanda juga merupakan salah satu universitas besar pertama yang tercatat dalam sejarah. Selanjutnya ada pusat pendidikan Muslim pada abad 600 Masehi sampai 700 Masehi. Selama abad ke-6 dan ke-7, Akademi Gundisapur yang awalnya merupakan pusat intelektual Kekaisaran Sasanid, kemudian menjadi pusat pembelajaran Muslim. Akademi Gundisapur menawarkan pelatihan kedokteran, filsafat, teologi, dan sains. Staf pengajarnya tidak hanya berpengalaman dalam tradisi Zoroaster dan Persia, tetapi juga dalam pembelajaran bahasa Yunani dan India. Selanjutnya ada Renaissance Carolingian abad 68 sampai 814 Masehi. Pada masa pemerintahan Charlemagne, untuk pertama kalinya sejak bangsa Romawi terjadi perkembangan pada bidang sastra, seni, dan arsitektur yang dikenal sebagai Renaissance Carolingian. Setelah jatuhnya dinasti Carolingian, dinasti Saxon di Jerman bangkit disertai dengan Renaissance Ottonian. Banyak universitas didirikan pada saat itu, termasuk Universitas Cambridge. Selanjutnya ada pendidikan Cina ke Jepang pada abad ke-6 sampai 9. Ajaran dan gagasan Cina mengalir ke Jepang dari abad ke-6 hingga ke-9. Bersamaan dengan pengenalan agama Buddha, muncul sistem penulisan Tiongkok dan tradisi sastra dan Konfusianisme. Pada abad ke-9, Kyoto, ibu kota kekaisaran, memiliki 5 institusi pendidikan tinggi dan selama sisa periode Kyoto, sekolah-sekolah lain didirikan oleh kaum bangsawan dan istana kekaisaran. Selama periode 1185 sampai 1600, biara Buddha Zen adalah pusat pembelajaran yang penting. Sekolah Ashikaga Gakko berkembang pada abad ke-15 sebagai pusat pembelajaran yang lebih tinggi. Selanjutnya ada Baitul Hikmah 900 Masehi sampai 1300 Masehi. Baitul Hikmah di Baghdad merupakan sebuah perpustakaan pusat terjemahan dan pendidikan dari abad ke-9 hingga ke-13, berisi karya-karya tentang astrologi, matematika, pertanian, kedokteran, dan filsafat yang telah diterjemahkan. Terdapat teks-teks Persia, India, dan Yunani termasuk karya Pitagoras, Plato, Aristoteles, Hippocrates, Euclid, Plotinus, Galen, Susruta, Caraka, Aryabhata, dan Brahmagupta. Islam abad pertengahan abad ke-9. Pada abad ke-9, sekolah kedokteran Bimaristan dibentuk di mana ijazah kedokteran diberikan kepada mahasiswa kedokteran Islam yang memenuhi syarat untuk membuka praktik kedokteran. Pada abad ini didirikan juga Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Universitas ini menawarkan berbagai gelar pascasarjana, memiliki madrasah dan seminari teologis, mengajarkan hukum Islam, jurisprudensi Islam, tata bahasa Arab, astronomi Islam, dan serta filsafat Islam. Selanjutnya ada Madrasah Nizamiyah 10 Agustus 1066. Madrasah Nizamiyah dibangun pada tahun 1066 oleh Wazir Nizam al-Muluk dan dianggap sebagai madrasah pertama oleh para cendekiawan. Universitas Sekuler 1088 Masehi. Muncul berbagai universitas sekuler, salah satunya yaitu Universitas Bologna yang berdiri pada tahun 1088 dan merupakan universitas tertua di Eropa. Selanjutnya ada institusi abad pertengahan tahun 1100 sampai
1200 Masehi. Institusi pertama di abad pertengahan merupakan beberapa universitas yang didirikan di Italia, Prancis, dan Inggris pada abad 11 dan 12. Universitas ini merupakan pusat dari pendidikan seni, kedokteran, hukum, dan teologi. Universitas-universitas ini umumnya berasal dari sekolah katedral Kristen dan sekolah biara yang berevolusi menjadi tempat pembelajaran. Pada abad pertengahan ini juga format pembelajaran satu arah, format di mana seorang guru membaca dari sumber seperti buku dan kelas dengan banyak murid mencatat apa yang diucapkan. Dan selanjutnya ada pendidikan gratis tahun 1179 Masehi. Pendidikan gratis untuk orang miskin secara resmi diamanatkan oleh gereja pada tahun 1179 ketika diputuskan bahwa setiap katedral harus menugaskan guru untuk mengajar anak laki-laki yang tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan. Pendidikan anak formal pertama tahun 1300 Masehi. Buku Tri Karakter Klasik merupakan buku teks Cina sebagai perwujudan Konfusianisme untuk pengajaran anak-anak. Buku ini menjadi pendidikan formal pertama bagi anak di rumah. Selanjutnya ada cetakan pres diciptakan tahun 1450 Masehi. Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak pres yang mengubah pencetakan buku teks lebih efektif. Selanjutnya ada pendidikan kerajaan Inca tahun 1600 Masehi. Pendidikan Inca selama masa kekaisaran Inca pada abad ke-15 dan 16 dibagi menjadi dua bidang utama, pendidikan untuk kelas atas dan pendidikan untuk populasi umum. Kelas-kelas kerajaan dan beberapa individu yang dipilih secara khusus dari provinsi-provinsi kekaisaran secara resmi dididik oleh amautas atau orang-orang bijak, sementara masyarakat umum belajar pengetahuan dan keterampilan dari leluhur mereka langsung. Selanjutnya ada Sekolah Publik Boston tahun 1635 Masehi. Boston Latin School didirikan pada 23 April 1635 dan menjadi sekolah publik pertama di Amerika sampai saat ini. Selanjutnya ada sistem universal di Eropa pada abad ke-18. Di Eropa Tengah, ilmuwan dan pendidik abad ke-17 John Amos Comenius mengumumkan sistem reformasi pendidikan universal yang banyak digunakan di Eropa. Pada abad ini, metode saintifik dikembangkan dan berfokus pada bukti empiris dan menjadi kontribusi penting untuk ilmu biologi, anatomi, dan astronomi. Selanjutnya ada Universitas Riset tahun 1810. Wilhelm von Humboldt mendirikan Humboldt University of Berlin pada 15 Oktober 1810 dan menjadi model bagi banyak universitas riset. Universitas riset sendiri merupakan universitas yang menjadikan penelitian dan riset sebagai bagian utama dari misinya. Pada tahun ini juga, Johann Friedrich Herbert mengembangkan sistem pedagogi yang digunakan secara luas di wilayah-wilayah yang berbahasa Jerman. Selanjutnya ada sistem modern guru tahun 1838. Horace Mann menciptakan sistem modern bagi sekolah publik dan guru lalu disebarluaskan di seluruh Amerika. Selanjutnya ada pendidikan dasar di Eropa tahun 1900. Pada akhir abad ke-19, sebagian besar Eropa Barat, Tengah, dan Timur mulai menyediakan pendidikan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Saat itu, satu guru mengajar siswa dari tingkat 1 sampai tingkat 8 dalam satu ruangan. Siswa yang paling muda duduk di depan dan yang lebih tua di belakang. Pensil dan kertas mulai diproduksi secara massal dan menjadi lebih mudah diakses. Dan selanjutnya ada pendidikan massal tahun 1905. George Curzon menjadikan pendidikan massal sebagai prioritas utama setelah mendapati bahwa angka anak India yang bersekolah kurang dari 20%. Reformasinya yang berpusat pada pelatihan literasi dan
restrukturisasi sistem universitas, mereka menekankan kurikulum yang tidak bertingkat, buku pelajaran modern, dan sistem pemeriksaan baru. Selanjutnya ada tes SAT tahun 1926. Scholastic Aptitude Test atau SAT pertama kali diselenggarakan pada tahun 1926. SAT dikembangkan oleh College Board, sebuah organisasi nirlaba di Amerika Serikat dengan tujuan untuk menilai kesiapan siswa untuk kuliah. Deviasi IQ tahun 1939. Pada tahun 1939, David Webster mengembangkan skala kecerdasan orang dewasa yang dikenal dengan deviasi IQ. Tes ini masih digunakan secara luas di sekolah untuk menentukan siswa yang membutuhkan kebutuhan khusus. Selanjutnya ada lahirnya era komputer 1946 sampai 1959. Electronic Numerical Integrator dan komputer merupakan komputer pertama yang dibangun untuk militer $. Oleh Presper Eckert dan John Mauchly pada 1950-an. Hal ini merupakan munculnya era komputer. Komputer pertama kali digunakan di sekolah dasar New York untuk mengajarkan aritmatika. Hal ini menjadi awal dari revolusi teknologi di bidang pendidikan. Selanjutnya ada internet 1980 sampai 1993. Internet mulai dapat diakses oleh publik pada 1980. Pengguna internet terus bertambah hingga jutaan pengguna pada tahun 1998. Internet menyediakan berbagai sumber pembelajaran yang untuk penelitian. Internet juga menyediakan video edukasional yang membantu murid dalam belajar. Selanjutnya ada era ponsel 1996 sampai sekarang. Kemunculan ponsel pintar sangat mempengaruhi perubahan akses pendidikan. Murid dan pengajar dapat mengajak materi pembelajaran dimanapun, kapanpun, dan terhubung dengan siapapun di seluruh dunia. Hal ini didukung oleh peran sosial media dan blog yang menghubungkan murid dengan orang lain yang memiliki minat belajar serupa. Pendidik juga dapat menggunakan gadget mereka untuk menjangkau siswa mereka dengan cara baru. Pertumbuhan konten terbuka melalui sumber seperti Wikipedia juga mempermudah semua orang untuk mengakses materi secara gratis. Selanjutnya ada pendidikan online 2006 sampai sekarang. Massive Open Online Course merupakan pembelajaran online yang menargetkan partisipan tak terbatas dan akses terbuka melalui web. Keuntungan utama dari pembelajaran online antara lain kemudahan akses, biaya yang terjangkau, waktu dan tempat pembelajaran lebih fleksibel, serta dapat terhubung ke berbagai orang di seluruh dunia. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang sejarah ilmu pengetahuan dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa Adila tentang penjelasan sosiologi tentang kemunculan ilmu pengetahuan. Dahulu kala, semua ilmu pengetahuan yang dikenal pada dewasa ini pernah menjadi bagian dari filsafat, yang dianggap sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Filsafat pada masa itu mencakup pula segala usaha-usaha pemikiran mengenai masyarakat. Lama-kelamaan dengan perkembangan zaman dan tumbuhnya peradaban manusia, berbagai ilmu pengetahuan yang semula bergabung dalam filsafat memisahkan diri dan berkembang mengejar tujuannya masing-masing. Astronomi, ilmu tentang bintang-bintang, dan fisika, ilmu alam, merupakan cabang-cabang filsafat yang pertama-tama memisahkan diri, kemudian diikuti oleh ilmu kimia, biologi, dan biologi. Di dalam abad ke-19, dua ilmu pengetahuan baru muncul, yaitu psikologi, ilmu yang mempelajari perilaku sifat-sifat manusia, dan sosiologi, ilmu yang mempelajari masyarakat. Astronomi pada mulanya merupakan bagian dari filsafat yang bernama kosmologi. Sedangkan filsafat alamiah,
filsafat kejiwaan dan filsafat sosial masing-masing menjadi fisika, psikologi, dan sosiologi. Dengan demikian, timbullah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang di dalam proses pertumbuhannya dapat dipisahkan dari ilmu-ilmu kemasyarakatan lainnya, seperti ekonomi, sejarah, ilmu jiwa sosial, dan sebagainya. Pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai suatu ilmu pengetahuan yang kemudian dinamakan sosiologi. Pertama kali terjadi di benua Eropa. Banyak usaha-usaha baik yang bersifat ilmiah maupun yang bersifat non-ilmiah yang membentuk sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Dalam abad ke-19, seorang ahli filsafat bangsa Perancis yang bernama Auguste Comte telah menulis beberapa buku berisikan pendekatan-pendekatan untuk mempelajari masyarakat. Ia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan mempunyai urutan-urutan tertentu berdasarkan logika, dan bahwa setiap penelitian dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk kemudian mencapai tahap terakhir, yaitu tahap ilmiah. Beliau mempunyai anggapan saatnya telah tiba bahwa semua penelitian terhadap soal-soal kemasyarakatan dan gejala-gejala masyarakat memasuki tahap terakhir, yaitu tahap ilmiah. Oleh sebab itu, dia menyarankan agar semua penelitian terhadap masyarakat ditingkat menjadi suatu ilmu tentang masyarakat yang berdiri sendiri. Nama yang diberikan tatkala itu adalah sosiologi pada tahun 1839, yang berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan, dan kata Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Bagi Auguste Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Sosiologi lahir pada saat terakhir perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya, Comte berkata sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi-spekulasi perihal masyarakat. Lahir dengan sosiologi tercatat pada tahun 1842. Tatkala itu, Comte menerbitkan judul terakhir dari bukunya yang berjudul Positive Philosophy. Selanjutnya, Herbert Spencer mengembangkan suatu sistematika penelitian di masyarakat dalam bukunya yang berjudul Principles of Sociology. Setengah abad kemudian, istilah sosiologi menjadi lebih populer dan berkat jasa Herbert Spencer pula sosiologi berkembang dengan pesatnya. Sosiologi berkembang dengan pesat dalam abad ke-20, terutama di Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Tapi arah perkembangannya ketiga negara tersebut berbeda satu sama lain. Dahulu kala, semua ilmu pengetahuan yang dikenal pada dewasa ini pernah menjadi bagian dari filsafat, yang dianggap sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Filsafat pada masa itu mencakup pula segala usaha-usaha pemikiran mengenai masyarakat. Lama-kelamaan dengan perkembangan zaman dan tumbuhnya peradaban manusia, berbagai ilmu pengetahuan yang semula bergabung dalam filsafat memisahkan diri dan berkembang mengejar tujuannya masing-masing. Astronomi, ilmu tentang bintang-bintang dan fisika, ilmu alam, merupakan cabang-cabang filsafat yang pertama-tama memisahkan diri kemudian diikuti oleh ilmu kimia, biologi, dan biologi. Di dalam abad ke-19, dua ilmu pengetahuan muncul, yaitu psikologi, ilmu yang mempelajari perilaku sifat-sifat manusia, dan sosiologi, ilmu yang mempelajari masyarakat. Astronomi pada mulanya merupakan bagian dari filsafat yang bernama kosmologi. Sedangkan filsafat alamiah, filsafat kejiwaan, dan filsafat sosial masing-masing menjadi fisika, psikologi, dan sosiologi. Dengan demikian, timbullah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang di dalam proses pertumbuhannya dapat dipisahkan dari ilmu-ilmu kemasyarakatan lainnya, seperti ekonomi, sejarah, ilmu jiwa sosial, dan sebagainya.
Pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai suatu ilmu pengetahuan yang kemudian dinamakan sosiologi. Pertama kali terjadi di benua Eropa, banyak usaha-usaha baik yang bersifat ilmiah maupun yang bersifat non-ilmiah, yang membentuk sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Dalam abad ke-19, seorang ahli filsafat bangsa Perancis yang bernama Auguste Comte telah menulis beberapa buku berisikan pendekatan-pendekatan untuk mempelajari masyarakat. Ia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan mempunyai urutan-urutan tertentu berdasarkan logika, dan bahwa setiap penelitian dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk kemudian mencapai tahap terakhir, yaitu tahap ilmiah. Beliau mempunyai anggapan saatnya telah tiba bahwa semua penelitian terhadap soal-soal kemasyarakatan dan gejala-gejala masyarakat memasuki tahap terakhir, yaitu tahap ilmiah. Oleh sebab itu, dia menyarankan agar semua penelitian terhadap masyarakat ditingkat menjadi suatu ilmu tentang masyarakat yang berdiri sendiri. Nama yang diberikan tatkala itu adalah sosiologi pada tahun 1839, yang berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan dan kata Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Bagi Auguste Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Sosiologi lahir pada saat-saat terakhir perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya, Comte berkata, sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi-spekulasi perihal masyarakat. Lahir dengan tercatat pada tahun 1842, tatkala itu Comte menerbitkan jilid terakhir dari bukunya yang berjudul Positif Filosofi. Selanjutnya, Herbert Spencer mengembangkan suatu sistematika penelitian di masyarakat dalam bukunya yang berjudul Principles of Sociology. Setengah abad kemudian, istilah sosiologi menjadi lebih populer dan berkat jasa Herbert Spencer, sosiologi berkembang dengan pesatnya. Sosiologi berkembang dengan pesat dalam abad ke-20, terutama di Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Tapi arah perkembangannya ketiga negara tersebut berbeda satu sama lain.